Ibu, para hadirin dan teman-teman semua. Ya, sudah hadir bersama saya di atas panggung untuk talk show, apa itu dulu? Feng Shui dan Hong Shui di dalam arsitektur. Ini sudah ada 3 teman dari alumni ya, Mir ya? Alumni dari arsitektur Atmaja. Awam aja. Oh, dan awam juga ya. Nanti silakan memperkenalkan diri langsung saja. Monggo, silakan diperkenalkan satu sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Kami dari Ikatan Arsitek Atmajaya, alumni Atmajaya. Di sini ada Mbak Widi. Lalu yang dari awam, untuk nanya nanti Pak Agus ini dari informatika. Ya, informatika ya. Oke. Langsung boleh ditanya. Oke, baik. Perkenalannya singkat. Oh iya, saya Lucy. Belum kenalan, tahu lupa. Belum. Oke. Alumni tahun berapa? Perlu tanya nggak? Jangan yang Kita saya. tuh nih, Ya. Oke, tema hari ini kemarin saya ditawarkan tema mau bahas apa? Feng Shui dan Hong Shui. Oke, baik. Mungkin bisa diterangkan dulu dari Bu Lucy atau dari Mbak Di. Sebetulnya Feng Shui dan Hong Shui itu apa? Bedanya apa? Karena itu kan kadang suka tertukar ya. Ini mengarahnya lebih Ke sana ya. Oh ya, silakan. baik ya. Karena Monggo waktunya juga diterangkan. terbatas ya Mas Chris. Jadi Hong Shui dengan Feng Shui itu sebenarnya sama ya, Itu tentang budaya, tentang ilmu pengetahuan juga yang mengatur tentang energi ya, kita bicara energi. Lalu Feng Shui dan Hong Shui itu banyak ya, bisa diterapkan di mana saja. Tapi karena bidang ilmu saya adalah arsitektur, maka saya hubungkan dengan arsitektur. Arsitektur itu juga banyak, ada arsitektur misalnya di rumah sakit, ada di perniagaan, ada di rumah wisata dan sebagainya, ada juga di rumah. Maka saya fokuskan lagi terutama di rumah. Jadi tapi mohon maaf sebelumnya mungkin yang di sini ada teman-teman yang ahli Feng Shui dan Hong Shui, jangan saling mendahului katanya. Podo Ini guru, pokoknya podo guru. dalam kapasitas Ya. pemahaman arsitektur ya. Betul. Jadi karena Feng Shui dan Hong Shui ini juga nanti awalnya kan dari ajaran Tao ya. Ajaran Tao itu lebih kepada seperti tentang kepercayaan pada zaman Tao dulu. Tetapi ini saya memandangnya sebagai ilmu yang kita terapkan berkaitan dengan arsitektur. Lalu mungkin pertanyaannya Mas Chris, pernahkah kita di rumah yang harusnya tidur misalnya ya, tiba-tiba bangun tuh malah capek? Pernah? Betul. Ya. Pernah misalnya sampai rumah tapi kita malah marah-marah. Hawanya rapena. Lalu harusnya untuk istirahat tapi malah melek. Terus uring-uringan. Insomnia. Susah tidur. Apa kuwi? Susah tidur saat di rumah. Nah, kira-kira seperti itu. Digambarkan sebagai seperti itu. Padahal kalau misalnya dari sisi namanya rumah ya, rumah itu kan tempat untuk kita bisa balik, bisa beristirahat, untuk pergi lagi misalnya, atau bercengkerama dengan anggota yang lain, menyusun acara, menyusun ide-ide, mau piknik kemana, terus habis itu bahagia, nyaman, terus bergairah lagi, terus bisa nggak sedih gitu ya. Punya ide-ide baru. Punya ide-ide baru seperti itu. Lalu secara awam lagi, pernahkah teman-teman membuka kaleng susu? Pernah ya? Kaleng susu. SKM. Susu kental manis. Susu kental manis. Itu pakai kaleng. Susu tenan ya, maksudnya susu tenan. Kaleng. Ya, kaleng. Bagaimana kalau bukanya cuma satu, susunya keluar enggak? Tidak susah, ya. gitu. Susah ya. Jadi Bolongannya 2 biasanya. betul. Jadi susunya sendiri itu tidak bisa keluar. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalir dengan lancar.
Karena kenapa? Nah, itu bicaranya fisika ya. Ada tekanan, ya kan? Tekanan dan keluar gitu ya. Tarikan dan masukan gitu. Nah, begitu juga secara dasar banget ya, secara awam Feng Shui dan Hong Shui itu adalah seperti itu. Mengatur Energi yang mengalir. ya, Qi. Qi. Nah, bagaimana Qi itu mengalir dengan lancar ya, lancar, bukan deras juga nggak boleh. Lancar di dalam rumah, Seimbang. seimbang. Qi itu apa aja yang ada di rumah itu ya pencahayaan, penghawaan, lalu energi baik, pokoknya apapun lah ya yang membuat kita nyaman, baik, sehat, merasa lebih segar, bergairah, gitu ya, punya ide-ide tiba-tiba. Atau misalnya pernah nggak kita bertamu, tiba-tiba bertamu kita capek banget, ya Seperti energi, menyerap energi. betul, energi sosial kita tuh sibuk boleh, lelah boleh. Baru ngobrol sebentar ternyata harus kesel ya. Ya, tetapi sebaliknya, pernahkah kita berkunjung ke rumah teman atau saudara Sampai pagi itu masih sampai pagi itu seger ya? ngobrol terus? Wah, ya. itu Pernah ya? Pernah ya? Cocok sih berarti kopi. Tapi itu kalau kayak gitu kadang Ya. ada dua sisi. Ya. Bisa rumahnya, Ya. bisa orangnya. Iya, termasuk orangnya. Iya, kan? betul. Si yang mengalir di dalam satu rumah itu mempengaruhi seseorang juga, gitu ya. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu berarti tujuannya apa? Berarti tujuannya agar Qi yang ada di rumah, aliran itu, energi itu seimbang. Seimbang itu berarti Selaras. apa? Ya selaras, ya bisa mengalir dengan baik, ya mengalir dengan efektif, tidak ngecembong. Ngecembong tuh kalau air itu mengalir ya. Lagi-lagi. Tidak mengalir ya? Ya, tidak mengalir. Pernahkah terutama bapak-bapak ya yang punya piaraan burung, bagaimana caranya membersihkan tempat minumnya? Dikocori ya? Dikocori ya? Ya, tidak. Disemprot harus Jadi disemprot, kelihatannya kan membuang ya, tetapi yang apa? Yang di dalam yang kotor itu malah kebuang, jadi bersih. Ada yang memelihara burung atau ada yang punya burung? Memelihara sama punya burung beda. Beda. Nanti beda ya. Beda ya. Ini orang saru loh, sudah kita kenal. Oke, begitu ya. Nah, lalu ternyata, jadi di Jawa juga seperti itu. Di Jawa dan Bali, jadi kami juga mempelajari kalau di dulu belajarnya itu belajar perkembangan arsitektur. Itu arsitektur tradisional dan internasional. Jadi rupanya rumah atau bangunan itu seperti wajah. Nah, jadi ini lepas dari cantik dan tidak cantik ya. Cantik dan tidak cantik itu kan relatif. Betul. Ya, tapi proporsional. Ya. Enak, bukan enak atau tidak enak, pas atau tidak ya. Betul. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada orang nih, ini lepas dari ada yang tidak normal ya. Jadi bangunan itu seperti wajah. Kalau misalnya dia kebesaran mulut, kira-kira gimana? Medeni malah ya. Betul. Ya enggak sih? Proporsional. Ya, proporsional. Jadi kalau mulutnya besar, hidungnya kecil, fotonya besar lagi, itu nggak enak dipandang, bahkan menimbulkan ketakutan. Itu yang nanti akhirnya kenapa kalau dari bertamu di sana kok saya takut. Kerasan. Gitu. Itu ya kira-kira. Nah, udah. Pertanyaannya apa? Loh, tadi katanya itu pertanyaan. Iya. Loh, gimana? Ya. Saya tanya dulu ya, Oh iya. soal komposisi tadi ya. Oh iya. Misalnya ukurannya sekian kali sekian, Oh iya. ukuran arsitek berapa? Oh iya. Itu kan misalnya ukuran jendela, tadi besar kecil, Betul. itu kaitannya dengan Feng Shui bagaimana tuh? Iya. Tadi aliran udara, Iya, ya. ya betul. Ya. Jadi tadi kembali tampak bangunan itu seperti wajah. Jadi semuanya harus proporsional. Jadi wajahnya dengan mulut yang segitu. Seperti kalau Mas Kris itu kan seniman, dia akan menggambar anatomi tubuh ya. Itu kan proporsi, nggak boleh kakinya terlalu panjang. Walaupun ada orang yang jenjang. Proporsi seperti 8, proporsi 7. Ya betul. Ini lepas dari bicara Pragawati ya, Pragawan itu kakinya jenjang, gitu ya. Maka dia
jendelanya juga nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Jadi pintu itu dianggap seperti mulut. Jadi dia tidak bisa terlalu besar, tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kecil aja secara logika kita masuk susah. Kalau besar itu nggak seimbang karena seperti mulut. Jadi dia menyerap energi. Semuanya masuk. Kalau ada angin kencang, Betul. bablas. Ya, seperti itu. Tabur kabeh. Tabur. Betul, ada proporsi. Itu berarti ada Ada. Jadi Ada. sebenarnya korelasinya kalau kita mau beralih ke arsitek, otomatis terhadap tata letak. Tata letak. Kalau saya melihat dari, bagaimana tata letak itu direncanakan Ya. supaya energi itu mengalir sempurna di dalam Ya, ruangan, betul. gitu kan? Ya. Misalnya nih, ternyata sebuah ruangan ada pintu depan, tidak ada jendela, cuma ada satu lubang kecil pojokan, lalu tidak ada pintu belakang. Ya. Saya yakin itu masih sumuk, Ya. tidak proporsi kan itu. Baik. Ini seperti itu ya gambaran kasarnya. Betul. Kita mulai dari depan ya. Nah, mulai depan. Kalau kita mau ke rumah orang, kira-kira yang kita cari apanya? pintu lah. Alamatnya, alamatnya, Alamat dulu. orangnya. Wah, ini arsitek tekan Setuju. komentar. Kata teman-teman yang pertama dicari orangnya. Orangnya. Heeh. Iya, loh, sebelum ketemu orangnya, biar ketemu orangnya harus dicari pintunya dulu dong. Alamatnya, Bu, kalau Alamat, saya. alamatnya. Alamatnya. Aduh. Alamatnya dulu, alamatnya ketemu, Ya. cari orang lain untuk tanya. Ya, ya. Ya, Setelah oke. proses itu dilalui, makanya sampai di rumah. Udah ketemu rumahnya, Betul. kita cari pintunya. Pintunya. Nah, Bel. ya. Bangunan yang baik menurut menurut Hong Shui dan Feng Shui ini lepas dari desain ya. Kadang-kadang Betul. orang itu pengen Artistik. memang artistik, pengen orang lain itu terkejut di pintunya tuh orang ngerti. Oh, Mas, bulannya di pokoknya mana? mewah, tampak Mewah. indah. Nah, betul. Nah, kalau di Hong Shui Feng Shui itu pintu masuk harus terlihat dengan jelas. Ya. Jadi tidak boleh disembunyikan di Nggak bawah boleh tempat tidur. disembunyikan, ya nggak boleh disembunyikan. Pintunya Karena kenapa? disembunyikan. Karena kenapa? Pintu masuk itu namanya aja pintu masuk. Orang bisa masuk, jangan lupa rezeki dan berkat bisa masuk. Supaya rezeki juga tidak bingung mencari Iya, jalan masuknya ya. betul. Oh. Ya kira-kira seperti itu. Lalu, kalau misalnya pintunya sudah jelas, tiba-tiba di depannya ada pohon besar, kira-kira bagaimana? Ketutupan. Ketutupan ya, Ketutupan. ya, menghalangi. Jadi sebaiknya di depan pintu masuk itu tidak boleh ada yang menghalangi. Pohon besar, pohon kecil pun nggak boleh. Pohon besar, pot kecil, rekannya enak ibu-ibu kan di depan pintu masuk penuh dengan tanaman. Nah itu sebaiknya ini kembali ya, maksudnya ini berdasarkan Hong Shui dan Feng Shui. Mungkin bukan sebaiknya, Apa? tapi lebih bahasanya pada menurut Iya, Feng iya, Shui, iya, menurut makanya betul. tidak di situ gitu Iya, ya. jadi semua penghalang, tiang listrik, pintu, pohon besar, lalu lampu, Lampu itu gimana? Lampu taman. lampu misalnya. taman, lampu taman. Itu ada toh bagus, ben orangnya lampunya apik, tapi itu nggak bisa. Belerang Kalau barang bisa itu. dihindari. Hah? Belerang. Ya begitu. Jadi hal-hal yang termasuk batas pagar. Jadi tiang pagar, Cagak pagar itu ya. pagar itu jangan di depan pintu, walaupun jauh ya letaknya gitu. Nah, bagaimana kalau kita di depan pintunya, pintu kita nggak ada menghalang, neng tembok wong liya menghalangi, nah itu bermasalah juga. Nah gitu. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Kan? Betul, tapi bisa di Akali. Oh. Ada penyeimbangnya nanti ada, ya. nanti bentuknya cermin karena dia direfleksikan gitu ya. Lalu Jadi ada alat-alat tambahan ya, untuk mengakali ya. ketidakseimbangan itu tadi ya. Betul. Lalu kita masuk sekarang ke ruang tamu. Nah, iya. Pintu dulu, ini pintu dulu ya. Apa tuh? Oh iya, pintu nih. Jangan ngeleng ya, aduh. Nah, apakah pintu itu harus selalu terlihat? Ya. Kan kadang Ya. ada beberapa desain rumah itu yang pintunya tidak terlihat, Ya. Ketutupan fasad depan itu ya. Ya. menghadap samping. Oh iya. Ya, atau malah ketutupan fasad. Ya. Ya. Itu sebaiknya Apalagi Ya. desain-desain perumahan ya. Perumahan itu kan dibuat sama, terus simple. Foto kabeh pokoknya gitu. Ya. Jadi begini, gampang ditemukan itu tidak terlihat. Ya, Ya. artinya begini, kalau mau masuk ke rumah itu udah ada ubeng-ubeng
neng itu lewati opo. Oh iki to pintune. Nah itu sebaiknya dihindari. Ya. Kan ada Artinya yang- kalau gerbangnya di sini ya pintunya tidak kemudian Iya. dihubung gitu ya. Samping. Tapi kan ada yang misalnya masuk pintunya ke samping, Oh, tapi ya. dia Kelihatan. mudah diakses. Kelihatan begitu ya. Dan memang itu bentuknya pintu. Ya, gitu. Jadi ya jangan sampai itu pintu, tapi Pintu. bentuknya jendela. Ada itu ada. Atau Jendela gede kan ada ya. Kan jadi bingung. Iya. Abang bawa pintu apa Iya. jendela ya ini ya? Iya. Gede ya. Ya. Begitu ya. Pintu sudah selesai. Pintu. Nanti nggak selesai loh ini sampai ke kamar mandi ini kan. Oke. Lalu kita masuk ke ruang tamu. Ya. Ruang tamu. Ruang tamu. Nah, lepas dari sekarang kan perkembangan manusia itu Minimalis. minimalis dan tidak mau menerima tamu. Betul. Ya, oke, disepakati. Nah, soalnya nggak pernah di rumah lah, biar ceritanya menerima tamu Makanya ya. sekarang masuk langsung ruang keluarga yang ada. Enggak, ruang gitu. tamu dulu. Jadi ini lepas dari ada atau beberapa tidaknya. orang yang Oh. tidak suka menerima tamu. Tapi ini caranya ideal ya, seseorang yang bersosialisasi. Kan kita masuk Standar sosial. rumah ya, Standar rumah, standar Oke. ideal manusia. Lalu di ruang tamu, apa yang kita harapkan kalau menerima tamu? Ada Suguhan. alat Lo ya bertamu. Ya, gini, kita kan pengennya menerima tamu yang baik, ya, yang memberi rezeki, Yes. yang memberi kita kebahagiaan. Ada kabar gembira, ada kabar ada kabar gembira, tidak membawa masalah. Gitu. Oh, sukacita. Membawa masalah juga nggak apa-apa. Nanti pulangnya mendapat kegembiraan. Kita yang menjadi mudari itu bisa. Nah, maka di dalam ruang tamu itu juga harus ada semangat menerima. Nah, itu diwujudkan dengan penataan furniturnya. Itu Interiornya ya, ya, berarti ya. betul. Kita bicara interior. Itu apa jenenge? Kursinya itu nggak boleh membelakangi pintu. Nggak boleh membelakangi pintu. Pintu masuknya tadi. Ya. Oke. Terus Berarti kita datang kita harus melihat kursi yang menghadap ke kita. kursinya itu bentuknya U, itu yang paling ideal. Menerima. Oh. Bukan Ngerangkul ya. ya. Padahal sekarang desainnya lebih banyak L. Makanya nggak apa-apa nggak. Karena itu kan apa Tapi ya? membukanya ke Keterbatasan depan. ruang kan. Membukanya ke L itu depan. masih oke ya. Ya oke. Lalu biasanya tuan rumah monggo gitu ya. Nah tuan rumah itu harus menghadap ke pintu masuk. Ya jangan membelakangi. Karena tuan rumah itu kan ya yang punya rumah, yang punya. Ya, tapi kayaknya pasti begitu deh. Belum mesti. Masa ada yang mundur gitu? Monggo. Iya bisa mungkin sing teko atasane Oh, oke. wedi. Ya jadi Lanjut. jadi menerima. Lalu buatlah senyaman mungkin supaya tamunya juga nyaman. Kerasa. Tapi padahal itu kadang sekarang nggak mau ya. Iya betul. Tak gawe kursinya sing atas dan Betul. tempat Bali. Aku nanya aku, ruang tamuku atas ini. Betul. Dan cepat pulang, nggak usah ada senderanya. Ya betul. Lalu di situ kalau bisa itu warnanya itu harus warna yang netral ya. Warnanya netral itu warna yang tidak ngejreng. Kalem ya, maksudnya. Soft. Netral nek sing tak pelajari dulu ya. Putih, Ya, putih. abu-abu. Ya, putih, abu-abu, boleh hitam. Hitam itu tanda kestabilan, ketegasan. Itu boleh. Warna-warna pastel gitu ya. Boleh. Tapi saya boleh nggak warna saya kesukaannya ungu? Boleh. Ungu tuh kejayaan. Kalau di Hong Shui ya, kita bicaranya Hong Shui ini Hong Shui. Lalu karena namanya tamu, menerima tamu, maka semua yang di situ menyenangkan. Jadi hindari kalau mau memasang lukisan, Biasa, jangan yang mengandung brutalisme. Peperangan. Jadi misalnya peperangan itu tidak boleh. Dihindari. Jangan tidak boleh. Dihindari kesedihan. Lalu keras-keras seperti ada yang kadang-kadang ini nggak salah, tapi ada yang kadang-kadang memasang mungkin yang batu di Amerika tuh Green Nah itu sebenarnya enggak ya, enggak Ada boleh. ya. Tampilannya keras gitu ya. Keras. Keren. Lalu saya juga pernah menemui ya, kebetulan saudara saya sendiri karena geolog, dia masang ini Batu-batu. gua-gua, itu Foto-foto batu. sebaiknya dihindari. Lalu singa yang lagi mengaum, nah itu sebaiknya dihindari ya. Yang keras-kerasan, yang kesedihan-kesedihan itu sebaiknya dihindari.
Mengapa? Mengapa? Karena itu mempengaruhi energi di dalamnya. Jadi memandang. Seolah-olah terancam gitu ya, yang Betul. pertama ya. Jadi gini loh, maksudnya kan katanya manusia itu perilakunya, Psikologis. itu awalnya dari melihat terus lalu Terserap. persepsi ya, lalu atensi, lalu muncul sebagai perilaku. Nah nanti kok lihatnya selalu macam gitu ya, kira-kira seperti itu, gitu ya. Lalu kalau mau memasang cermin itu Nah, ini cermin. ya cermin, Katanya sesuatu benda yang bisa menetralisir. ya, tergantung letaknya. Tergantung letaknya. Iya, ternyata. betul. Kalau di ruang tamu, dia tidak boleh memantulkan ruang luar. Pintu masuk terutama. Tetapi kalau pemandangan dari luar itu boleh. Terus memancarkan orang yang lagi duduk, misalnya ini kita duduk, cerminnya di depan kita, itu boleh. Nah itu seperti kalau kita membicarakan kebaikan, itu diperbanyak, digandakan. Melipat gandakan. Ya, itu sama saja dengan nanti posisi cermin di ruang makan. Karena akan ada dan harus digandakan. Tentang cermin sama, saya juga pernah mendengar ini ya. Ini ada hubungannya dengan ini, benda rohani. Jadi ada yang mengatakan sebaiknya benda rohani tidak diletakkan bersama dengan cermin karena istilahnya katanya ya di situ justru akan menghilangkan efek kerohaniannya. Gitu. Apakah pernah mendengar tentang itu juga? Kayaknya belum. Hanya memang jadi kalau di Hong Shui Feng Shui itu ada pakwa. Jadi itu ruangan itu dibagi menjadi 8 arah mata angin. 9 blok. Namanya apa? 9 blok. 9 blok. Jadi di tengah-tengahnya itu ada namanya Tai Chi. Tai Chi itu keseimbangan. Nah, ruang itu tadi altar ya. Kalau di Hong Shui Feng Shui adanya di tengah. Tapi kalau kita kan kadang-kadang di taman ya. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang kecermin itu menghilangkan efek kerohanian benda-benda rohani, kayaknya saya baru dengar gitu. Karena saya ada biasa kan kalau di YouTube itu ada 3 benda yang sebaiknya tidak kamu dekatkan dengan itu tak pocok. Tapi ya ada masuk logika juga. Saya lupa yang 2 apa itu. Tapi itu makanya saya ngobrol apakah itu ada hubungannya dengan Feng Shui dan Hong Shui atau tidak, atau mungkin itu persepsi lain secara kerohanian ya membawa energi juga karena itu hubungannya dengan energi, kalah dengan energi cermin mungkin semacam itu. Bisa dilanjut tadi setelah ruang tamu kita masuk ke ruangan mana lagi? Ya, di mana? Ruang tengah. Ruang tengah namanya aja ruang tengah. Tapi kadang-kadang karena minimalisnya suatu bangunan, maka biasanya ruang tamu dan ruang tengah jadi satu. Boleh ya. Jadi itu prinsipnya sama dengan ruang tamu. Ruang keluarga ya. Ruang keluarga. Living room. Ya. Living room ya. Yang paling penting malah itu ruang makan. Ya, ruang makan. Ruang makan. Ruang makan. Dining room. Ya. Ruang makan itu di situ biasanya ngapain? Apa? Biasanya ngapain? Makan. Terus ngapain? Ngobrol. Ya belum tergantung kebiasaan keluarga itu beda-beda. Iya, betul. Ya, yang jelas namanya aja ruang makan. Biasanya ada kegiatan makan. Dan berbincang-bincang. Betul. Normalnya. Betul. Lalu pernah nggak dengar ini? Nggak tahu juga ya. Yang mengemukakan pertama kali siapa? Masalah bisa diselesaikan pertama kali pokoknya harus dengan makan di meja makan atau urusannya perutnya diselesaikan dulu, semuanya akan selesai. Pernah nggak dengar? Ya kira-kira seperti itu ya. Istilah. Betul. Ternyata di budaya Hong Shui itu jantungnya rumah itu ada di ruang makan. Ya. Kenapa bisa begitu? Ruang makan dan dapur gitu. Karena di situ pusatnya energi. Ya. Sumber kita bisa bergerak. Betul. Nah, maka kalau bisa itu ruangnya agak ditinggikan, ada leveling di situ. Lebih tinggi dari ruang lain. Lebih tinggi dari ruang lain. Tapi biasanya orang itu kan membuat ruang tamu terus midun, ya toh? Malah turun. Jadi ruang tamunya di atas. Oh, berarti ruang rumah saya itu udah benar kalau di rumah. Karena ruang tamu itu lebih rendah dari yang lain. 2 lantai gitu, 3 lantai, ruang makannya di atas.
gitu ya. Nah, lalu di ruang makan dan dapur itu, nah itu gunanya kaca atau cermin, karena energi itu Lipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Lalu warna apa sebenarnya yang paling cocok? Di tempat makan. Ya. Warna-warna cerah. Itu enggak juga sih. Pastel itu hijau-hijau udah. Merah. Oh, merah. Merah. Merah itu menurut api, warna itu ya? gairah ya. Warna Dipraktekkan nggak jatuhnya bisa, kok nggak ngeri. bisa, ngeri. Nanti dikiranya kita ikut partai apa gitu ya. Enggak, rasanya juga enggak nyaman juga kan. Ya. Kita makan Ya, dengan- turunannya. Tapi jangan turunannya itu nanti bisa umum. Atau sebagian aja yang. Iya, ya mungkin satu blok gitu ya, seperti itu. Lalu harus ada cermin itu ya, supaya dilipat gandakan. Lalu, ya ini lagi-lagi masalah minimalis ya dan kebutuhan ketersediaan ruangnya. Jadi sebaiknya tamu itu tidak boleh lihat ruang makan dan ruang dapur. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Dari ruang Iya, tamu. tidak terlihat. Gitu ya. Ini Hong Shui ya, ini Berarti- Hong Shui. Lagi-lagi ini Hong Shui dan Feng Shui. Itu lebih kepada pemosisian pintunya ya. Ya. Kadang kan itu pasti ada sekat-sekatnya Ya. ya, ada pintu penghubung. Ya. Ada yang modelnya karena paling gampang. Ya. Jadi Pintu depan, pintu tengah sampai Pintu ketok belakang. langsung tembus dapur Ya, nggak dan boleh. WC kamar mandi Ya. atau bablas itu kan ada juga. Ya, boleh. Lurus. Ya, oke. Ya. Kenapa? Karena itu kan jantung ya. Kalau zaman dulu kan di Jawa aja nggak boleh orang itu Jawa ya, ini kebudayaan Jawa, nggak boleh orang itu sampai tahu weton kita, ya. Karena apa? Katanya Harus dijampi-jampi. weton itu saat tersial kita bisa dijumpa cari simbah-simbah dulu. Sama seperti ruang makan dan dapur di Feng Shui dan Hong Shui itu kan jantung kita. Jadi itu Harus tersembunyi. tersembunyi, tidak tahu. Logikanya memang kalau kelihatan kita baru goreng gereh, Ya, koreket. kok lambu, kok lawe main gereh, Yes. padahal enak ya gereh. Supaya istilahnya melihat yang baik-baik saja. Ya, itu kan rahasia keluarga kalau dapur. Makanya ada rahasia dapur. Ternyata itu. Supaya tidak terlihat juga. Ya, ya baik. Tapi Ya. bagaimana dengan yang model sekarang kan desainnya tuh Los ya. Tapi kalau saya ruang tamu, ruang keluarga, ruang secara jadi satu. Ya, Apakah harus di sekat ya. misalkan atau memindahkan apa benda untuk menghalangi Ya, sketsel bisa. Begitu ya. seolah-olah membatasi ya? Ya, ya, betul. tidak tembus langsung gitu. Ya, betul. Lalu, kalau di dapur itu nyedoknya harus ke dalam. Nah, ini ibu-ibu langsung bayangin komporku sebelah ndi ya. Misalnya pintu luarnya di Pak Agus ini. Saya nyedoknya nggak boleh ke sana. Oh, tidak boleh ke arah Nyedoknya nggak pintu. boleh ke sana. Arah pintu. Karena itu membuang energi. Jadi nyedoknya harus Jadi nggak boleh ke Loh, bawahnya. berarti kalau misalnya kita kidal nggak apa-apa ya? Kidal nggak apa-apa. Boleh kan, Yin? Tapi Kidal, nyedil. seberapa orang yang kidal di Makanya rumah? kan menyesuaikan Ya, pintunya. betul. Gitu ya, kira-kira. Begitu. Lalu ini lagi-lagi ya kadang-kadang bertentangan juga atau maksudnya bersinggungan dengan para desainer interior. Nah, di dapur itu yang gantung-gantung itu diminimalisirkan. Jadi kabinet-kabinet di atas tuh kalau bisa kitchen setnya itu yang di atas tuh sebaiknya nggak usah Tidak banyak. ada. Sebenarnya semuanya bisa dilogika. Nah, Bahaya dan nah, terjadi, sempat terjadi. Itu tiba-tiba ambrol itu Iya, di tempat ini kan. Sebelum diterapkan itu ya. Tukang interior malah ambrol itu. Ya itu memang. Sebetulnya kan kalau dicermati ya misalnya tadi kenapa nggak boleh lurus? Ya. Yo segala sesuatu jadi ketok, Ya. bablas nggak enak gitu. Ya, nggak enak. Misalnya masak kan panasnya sampai Ya. depan misalnya. Ya, terus berantakan misalnya kita Terlihat. belum sempat membereskan karena sibuk, karena terlalu waktu, terus berantakan orang bisa lihat betapa tidak rapinya kita, gitu ya sebenarnya. Udah ya, dapur sudah ya. Nah ini yang sering kemudian yang tadi kita bahas di awal, Ya. ruang tidur, Oh iya, ini di Kamar sini ruang tidur. tidur ya. Ah. Sekarang ruang tidur. kamar tidur, Apa yang biasanya kita lakukan di ruang tidur? istirahat Istirahat. Apalagi lagi.
Saya masuk kamar tuh masih tidur. Ya. Gitu. Ngapa kuwi? Keplak-keplak maksudnya. Apa? Nakal. Ya, baik. Jadi, menurut Hong Shui dan Feng Shui lagi, ternyata kalau di ruang tidur itu tidak boleh ada kegiatan selain tidur dan istirahat. Wah, aku bekerja ya. Pekerjaannya yang menyenangkan saja. Baca. Komputer itu di kamar ya. Ya, jadi kalau bisa dihindari mengerjakan tugas. Ya nek masak memang enggak sih. Mengerjakan tugas. Ya, Atau yo bawa laptop terus ke Tapi itu kamar. hampir tidak mungkin dilakukan pada anak-anak kos ya. Nah, itu dia. Ya, jadi satu Konsepnya. ya. Ya ini kan Iya, karena ideal kita hanya punya rumah. satu kamar. Betul. Mau ngapa-ngapain mau Oh, bahkan teman kos saya waktu itu komporin sebelah tempat tidur. Loh, Dia tapi kan senang masak. tapi kan dia tidurnya nggak sambil masak toh. Enggak, tapi jajan Iya. itu ya. Nek melengos sidik kenalan no. Ya, begitu ya. Nah, maka warnanya juga harus disesuaikan. Biru muda, hijau muda itu warna-warna Istirahat bumi, ya, untuk warna-warna kita bumi, bisa warna rest. tanah yang Kalem. Menenangkan. dia lebih menenangkan. Nanti bangunnya segar Warna dingin. kembali ya seperti itu. Lalu lukisannya ya. Kalau yang sudah berkeluarga loh ini harus yang sepasang-sepasang. Misalnya hewan yang berpasangan, bunga ya berbunga yang berpasangan. Misalnya Nggak boleh cicak sepasang. tikus sepasang. Mickey Mouse. Aku emang ada ya sing masang lukisan tikus ini. Ya apa? Apa tidak ada yang lebih menarik? Ya, itu ya. Bahkan di Hong Shui Feng Shui yang kuno itu nggak boleh ada kamar mandi di dalam kamar. Oh. Ya, sebenarnya harusnya. Tapi itu konsep modern ya ini ya, konsep ini barat ya kan kalau ya. satu Kalau konsep yang ada kamar mandinya hitungannya harus lebih lagi. dinetralisir nanti Ya, ada. soalnya nggak boleh kita bangun Basah, itu karena delok pintu kamar mandi, delok kloset bersama. secara logika itu juga lembab, Ya, betul. masuk angin, Ya. paru-paru basah. Betul, ya. Apalagi kalau keset kayak saya bersihin Terus kamar mandi. ngerebes lah sih, Ya. tidak bisa. Lalu tempat tidur itu harus di kepala kita itu nggak boleh membelakangi pintu masuk kamar tidur. Dan Nah. buka lawang orang kejedok ya. Iya, mungkin seperti itu. Terus letak kepala kita tuh diagonal terjauh dari Oke, misalnya itu pintu masuknya. pintu masuknya di sini. Saya di sini ya tidur Bapak gitu itu. ya. Ya, Oh, kan dia di Ya, sana ya, tahu betul. diagonal gini kan. betul. Seperti itu ya. Itu nek logikanya kan masuk angin soalnya. Karena saya pernah dulu dengan posisi ya. Saya udah pas, tapi kadang kan kita tidur suka ngasal ya. Pas ngasal itu kan posisinya jadi berubah tuh. Nah, madep pintu. Tanya-tanya masuk angin karena kepala pas di pintu itu aliran. Mungkin itu ya salah satu yang membuat Ya, itu betul. menjadi energinya tidak baik ya. Oh, ya. Lalu cermin. Nah, Nah, cermin yang di kamar tidur itu beda lagi urusannya. Nah, cermin itu tidak boleh begitu kita bangun itu ada cermin di depan kita. Kaget bisa. Kaget. Sumpah kayak. Apalagi yang biasa mematikan lampu pas tidur ya. Remang-remang selalu nak jaga sih. Sebulannya kayak gitu. Awal-awalan nggak? Dede padahal kan. Betul ya. Ya, itu kalau di Hong Shui Feng Shui itu cermin bisa merefleksikan energi negatif Negatif, di dalam betul. kamar tidur seperti itu. Menyerap energi kita ya. Yes, gitu ya. Lalu kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi ya. Kamar mandi itu ada toh yang karena efek tas terus ngiras-ngiras, ngiras-ngiras kayak apa ya? Karena lahan yang terbatas. Hanya terbatas. Itu pintunya dua. Nah, ini sangat dihindari. Maksudnya pintunya dua gitu gimana? Pintunya dua. Maksudnya kamar, ada kamar mandi di tengah. Oh, bisa masuk dibuka dari dua arah. sana, bisa Ayo dibuka dari konangan sana. gue lagi ini Itu tuh. big. Yes. Ya. Jadi satu secara logika, mau nak ada kunci iso ndelok, iya kan? Maksud ya? Iya, nek lupa Kan mengunci. kadang-kadang mandi itu juga tidak terdengar ya. Betul. Kecuali, aku aduh, biur orang tahu, oh ya di dalam ada orang mandi, Versinya. maka dia tidak lupa kunci kayak gitu. Nah itu, ya. Lalu ini budaya ya, entah benar atau tidak, tapi dari
empiris itu banyak terjadi. Jadi kalau ada kamar mandi 2 pintu itu nanti ada orang lain di dalam rumah. Aku dia ngomongin secara sopan. Bisa mengganggu keharmonisan Ya, rumah tangga. bisa mengganggu keharmonisan keluarga. Ya, diingat-ingat. Bisa memunculkan pihak ketiga. Ya, bisa memunculkan pihak ketiga. Lain Maka, boros pintu kan harus buat 2 pintu kan. Hah? Ongkosnya jadi mahal kan harus buat 2 pintu. Oh iya betul, iya. Dan kamar mandinya harus besar lah. Nak pintu, kene pintu kan di tengahnya Wah, jadi cilik buka, ya. ya. Gitu, ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan. Udah bisa pemanfaatan ruangan. Iya, Ya, betul. Memang boleh. ada. Jadi Iya. kalau kamar mandi tadi kan dikatakan tidak boleh di dalam kamar. Ya. Sebaiknya berada di posisi mana kalau di dalam sebuah rumah kamar Ya. mandi itu kalau yang kebiasaan kan pasti di dekat dapur ya. Apakah itu sudah Pada benar? dia, kalau di rumah lawas kan Iya, di belakang. Bahkan rumah saya dulu itu terpisah kamar mandi. Ah. Jadi pas saya kecil itu kalau mau kamar mandi nggak berani karena itu harus nyebrang gelap. Ya. Rumah Jawa lawas kan gitu ya. Ah. Ini habis dapur kamar mandinya ning kono gitu. Ya. Ya, apakah Nah, itu dia- yang benar? Ya, nak dia namanya pekiwan loh, pekiwan, pekiwan gitu. Jadi di Jawa kan ada rumah Jawa ya. Di Yongsui juga ada, tapi dia lebih tidak spesifik, lebih ke arah di dalamnya sebenarnya. Jadi kita buka nggak boleh langsung orang lagi jongkok, itu aja. Kalau kamar mandinya dimanapun itu bisa, Posisinya sudah bisa di mana? bisa di mana saja, hanya pas buka Pintunya. pintu. Nah, Berarti kan posisi peletakan interior klosetnya, kamar mandinya. interiornya kamar mandinya itu seperti itu. Nah itu kalau saya sering lihat di IG itu ada yang ngumpulin desain-desain kamar mandi yang extraordinary, luar biasa. Melebu-melebu, biasanya jengkelit, piye carane. Itu kan juga tahu tuh ya. Itu muncul meme-meme lucu ya tentang apa letak kloset ya. Gitu ya. Lalu Jadi ini ada lantai 2 ya. ya, kalau misalnya ada lantai 2. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman memandang tangga itu konotasinya apa? alat untuk membantu naikkan. Ya itu kan fungsinya, konotasinya apa? Ingat bentuk apa? Bentuk apa? Kebutuhannya diciptakan oleh arsitek. Ingat bentuk apa lah? Naik. Apa? Tingkatan, level. Gergaji toh? Gergaji toh? Gergaji. Iya toh? Kayaknya kan gergaji. Tajam lah, minimal tajam. Oh, kalau dari samping ya. Ya, dari samping bisa. Lihatnya dari samping gini. Ya, begitu ya. Maka Ada sisi tajamnya. ya, betul. Maka karena dia gaji seperti gaji itu jadi memenggal ya. Kayak kita tuh Memotong. secara Memotong. research itu memotong-motong. Nah itu kalau di dalam rumah itu sebaiknya tidak terlihat. Kita masuk itu tidak terlihat. Area tangganya tidak terlihat. Ya, bukan tangganya itu tidak terlihat langsung. Tapi beda dengan kita bicara bangunan niaga ya. Misalnya mall, itu harus Mall harus terlihat. terlihat, karena nanti Harus tangganya. terlihat. Ya, makanya ini ada di rumah. Rumah tinggal. Ya, rumah tinggal. Mungkin itu yang kemudian muncul desain-desain tangga melingkar. Ya, seperti itu. nah itu kalau di Hong Shui dan Feng Shui Hmm. sangat tidak dianjurkan untuk tangga melingkar. Oh malah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi tangganya itu semua kalau di Hong Shui dan Feng Shui itu semua tegas, nggak boleh ada lengkung. Misalnya pintu, Bentuk-bentuknya standar ya. standar, semua harus kotak. Dan secara mungkin tidak estetik katanya. Ya. Gitu. Kadang kan Bapak Ibu pengen kalau beli rumah di hook supaya dapat tambahan tanah, ya toh? biasa. Nah, terus bentuknya biasanya kotak apa segitiga? Segitiga ya. Nah, segitiga toh. Nah, itu kalau di Hong Shui, Feng Shui harus kotak, harus dibuang. Maka ya malah rugi toh. Wes tukune tambah duite, tanahnya itu apa namanya itu tidak ideal, ya harus dipotong. Semuanya kotak. Apalagi Oke. ya Baik, itu kan tadi standar ya. standar. Yang tidak Pengetahuan standar. dasarnya. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan untuk mengakali? Nah, misalkan kita rumahnya udah jadi, udah Iya. beli, kita nggak bangun dari awal. Apalagi itu paketan dari developer Iya. semacamnya, yang mungkin tidak menerapkan Iya. keilmuan tersebut ya di dalamnya.
Tapi kita kemudian dapat ilmu baru nih misalnya seperti ini. Apa sih yang bisa kita akali untuk menyeimbangkan? Ya. Nah, seperti itu. Ya, betul. Kalau masalah yang interior, penataan furniture itu pasti sangat bisa kita akali karena itu kan masih bisa berubah ya. Puter ya. Kalau yang pasalnya suwes tembok-tembok ini piye gitu ya. Maka diakali dengan pencahayaan. Nah, misalnya di ruang Lampu tamu, ini ya. di ruang tamu itu harus berlapis-lapis Terang, terangnya. Ternyata. Jadi di ruang tamu itu harus kalau misalnya bilangan kecil tidak ideal, sangat tidak ideal, itu harus ada lampu di dinding, di atap, di langit-langit, di sekeliling langit-langit. Kalau bisa di bawah, jadi dia harus terang. Jadi apa namanya? Tidak remang-remang kan ada ya yang senang. Ya, apalagi rumah-rumah mewah itu kadang malah temaram. Karena dan cozy, ya, nyaman. Tapi kadang itu malah itu ya, low energy ya. Se-ekstrim harus ada juga lampu di atas meja. Oh, tapi meja, tentu meja ini ya, meja pinggir gitu. Ya, meja pinggir. sudut, biasanya kan gitu ya, ada Ya. setelah apa sebenarnya sofa, sebelahnya ada meja kecil, itu ada Kan lampunya. ada lampu berdiri, ada lampu pojok, ada lampu meja, ada lampu plafon, ada lampu dinding yang tempel, ada lampu yang di plafon, gitu ya. Itu harus sempurna yang di ruang tamu. Gitu. Lalu misalnya tinggal nih, itu juga semuanya harus berlampu. Tapi yang memang terus akhirnya kalau bisa ya didesain dari awal sudah tidak seperti itu karena kan berarti high cost ya. Ya, kan kita bicara tentang Tidak ideal. bukan Tidak ideal. rumah yang sudah Jadi artinya kita nggak bisa request. Ya. Dari awal kita tidak bisa request. Nah ini terkait lampu lagi nih. ya, Aku punya kebiasaan tidur tuh lampu saya matikan Bu. ya. Nah, itu kira-kira bagaimana? Apakah Apa ada hubungannya dengan ini juga? Oh, enggak ada sih. Enggak ada. Berarti kan memang tambah lelap apa gimana? berarti kan Lupa. mau kayaknya tidur bukan benar. feng shui, itu lebih ke psikologi. Ya, Ada yang bisa kebiasaan. tidur dengan gelap, ada yang tidak. Betul. Tadi kaitannya dengan Pencahayaan ya. Ya, kebiasaan. Kan ruang tamu ini dari ruang tamu. Ya, maksudnya kan yang tidak ideal loh. Sudah itu. Lalu kalau misalnya yang sudah apa namanya tuh sudah jadi, misalnya kita beli rumah sudah jadi, ya kita masuk kan pasti hawa ini kan tahu ya, maksudnya Kok kurang sip nih kurang misalnya. sih terus dibuka. Nah ternyata membuka jendela itu minimal 9 menit Dalam sehari. ya dalam sehari. Dalam sehari pagi terutama ya, maksudnya semua. Jadi kalau bisa memang terus akhirnya sekarang kan balik lagi ya, sekarang desainnya go green toh. Sebaiknya banyak udara dan bukan alami, bukan buatan, bukan artifisial. Kan sempat ada masa jendela hilang itu karena AC ya. Misalnya penggunaan AC yang menjadi apa? Dingin lalu daripada ono jendela atau dibuka rasa dikit jendela mikir kan gitu. Terus Kemudian ruangnya listriknya berasi. listriknya mati. Nah, enggak tahu itu kan kebanyakan yang saya lihat seperti itu ya, terutama di bangunan niaga terutama ya, misalnya, kantor gitu kan, terus rasa dikei jendela, entong gone ya tembok gitu kan. Jadi Terus? itu bisa harus 9 menit. Ya 9 menit minimal. Nah, itu ngitung apa? Pergantian udaranya ya. Iya mungkin ya. Nah, kok gitu? Orang ya mungkin kenapa ada 9 menit? Ada 9 menit mungkin 9 itu tertinggi, nilai tertinggi ya mungkin bisa. Gitu. Secara nomor itu bagus. Ya. Lalu kalau yang ada yang singgup-singgup dan kita tidak bisa dari segi apapun tidak bisa. Misalnya kita mau ubah tapi itu struktur, nggak mungkin ambruk bangunannya. Misalnya itu harus dihilangkan, tapi nek hilang malah omahe rusak. Ya. Maka kita pasangi genta. Genta itu seperti Genta apa? itu Lonceng. lonceng boleh. Itu pernah meresani pipa yang kecil? Iya, kelintingan itu yang Banyak. nah, yang di Bali itu biasanya di pantai. Itu kita bikin sendiri bisa. Dan itu dipasang. Jadi itu diyakini Suara gemeruncingnya itu ya, itu bisa menetralisir. menetralisir. Sama seperti kalau di Hindu ada gong itu. Bowl itu namanya apa namanya? Ya. Singing bowl. Ya. Barara itu. Pakai barara itu. Ya. Lalu nih ada toh yang kebetulan dan pasti nanti harganya murah. Kenapa? Karena biasanya apa? Tusuk sate. Ya. Itu. Rasanya ditusuk tuh daging enak ya. Gitu. Itu harus rumah ya? Hah? Harus rumah ya? Yang dihindari. Kan kita menghindari rumah yang Rumah tinggal. Ya. Nah,
Usah. Oh tanah iya. Nah, makanya tanah itu nanti digunakan untuk apa? Karena di niaga tusuk sate itu malah ada yang dicari. Misalnya untuk bengkel. Nah itu harus tusuk sate. Ya. Karena pasti rusak, ayo tidak Langsung ketok. Tapi kalau itu rumah, mana ada truk bablas itu Ya, tak betul. kita. Nah, itu bagaimana menyiasatinya misalnya, ya kalau bisa pindah bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, maka ini high cost banget Kak ini. Jadi pasang lampu yang lumennya tinggi sampai atap kita kelihatan. Nah itu lah yo. Ya, tapi logikanya benar Ya, supaya tidak kelihatan. terjadi Ya. apa-apa, orang dari jauh sudah lihat Ya, oh ada bangunan di rumah. sana. Betul. Sebenarnya semuanya bisa dilogika ya. Iya, karena itu kan sebetulnya ilmu yang mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan ya. Oh ini kalau begini akan seperti apa? Ya. Lalu pemilihan tanaman masuk. Nah, tanaman itu kadang-kadang kita tidak tahu ya. Tapi sebenarnya alam ki sudah ini loh, maksudnya ki memberi simbol-simbol. Ini kan kalau Hong Shui Feng Shui itu bicaranya simbol loh, sebenarnya simbol. Nah, pilihlah yang daunnya ke atas, minimal datar, tidak daun yang ke bawah. Oh yang turun. Bapak Ibu perso glodok tiang ya. Sudah pernah pergi ke Ganjuran? Pernah ke Ganjuran ya? Namanya Nah itu kan sepanjang jalan mau ke Ganjuran ada pohon loh tinggi kayak cemara tapi bukan cemara, itu daunnya ke bawah. Nah itu dihindari. Jadi itu rezekinya ya itu Hong Shui Feng Shui ya. Maksudnya ini ilmu. Tapi ya kalau untuk interior pasti ya nggak masang gelodok tiang juga. Oh iya betul. Ekstrim sekali. Tapi kan pemilihan pohon artifisial juga bisa. kalau lidah mertua itu. Nah. Mertuanya itu gimana? Lidah mertua. Kalau itu malah secara sains dia mengisi nyamuk menghisap apa? udara jelek. Kotor yang elektronik gelombang Ini ini. kaitannya sama tadi daun yang Ya. daunnya kata. Ya, terus jangan yang berduri ya Bapak Ibu. Kaktus itu. Iya. Buaya itu. Kaktus itu kan cantik-cantik toh, tapi secara Hong Shui Feng Shui untuk di arah masuk Ruang tamu itu terutama tidak ya? boleh. Bukan di ruang tamunya, di arah masuk. Di arah masuk. Nah, jadi bergetah juga nggak boleh. Bergetah sebenarnya juga nggak boleh. Apa ya? Itu loh tanaman yang dicoklek-coklek terus metu getahnya. Ya, ya termasuk kaktus itu bergetah. Oh iya gitu ya. Mawar itu juga Mungkin nggak boleh. ya itu logikanya ana wong mlebu kesenggol kok lambene nek kelutuan kelutuan. Cuci lama itu. Terus bajunya mahal-mahal kena Kelutu. ri terus Kalau oleh. duri jelas ya nanti bisa terusuk. Ya, betul. Ancaman itu ancaman. Ya. Nah, terus ada lagi juga. Nah, ini yang perilaku kita yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, apa ya? Aku harus ngomong apa ya? Sudah ya, hampir selesai. Nah, kalau bisa itu tidak banyak barang. Nah, itu menjadi perhatian juga sama aku ya. Yes. Tapi kalau Menyapa. ini sebetulnya sekarang Semuanya. sudah tidak hanya feng shui tentang semuanya. tidak banyak barang itu ya. Artinya itu selain menghisap energi kita Ya, ya. betul. Apa ada istilahnya juga decluttering ya. Ya. Nah, itu mengurangi barang-barang yang numpuk di dalam rumah Ya. supaya lebih longgar, leluasa dan Rezekinya masuk ya. dan tidak hanya itu mengizinkan barang lain juga masuk. Iya. Ya. Tapi kok nggak bisa ya? Oh, tergantung orangnya. Kenangan soalnya aku. Pengelolanya banyak. Karena Orang, penerimaan nah itu kan berarti kembali ke Pribadi, keterikatan. ya, keterikatan. Sudah melekat dengan satu barang dan enggan melepaskan.